Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma muhibbihi. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kemudian salawat berserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Yang pertama, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ay an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah. Maksud dari amma yatasaalun yaitu mereka menanyakan apapun. Mereka di sini adalah mukadzibuna bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana ma yatasaaluna anhu faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertanyaan yang mereka lontarkan, yaitu anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka dustai, ay anil khabaril azim alladzi tala fihi naza'uhum, yang mana mereka bertanya tentang berita yang besar yang telah lama mereka perselisihkan. Wantashara fihi khilafuhum ala wajhi takdzib, yang mana telah tersebar pada mereka yaitu perdebatan ala wajhi takdzib, dengan niat untuk mendustakan berita tersebut, wal istib'ad, dan untuk menjauhi atau berpaling dari berita yang besar itu, yaitu tentang hari berbangkit. Wa huwan naba'ul ladzi la yaqbalu syak, yang mana padahal berita tersebut adalah berita yang tidak perlu lagi diragukan, yang tidak boleh diragukan. Wala yadkhuluhu raib, yang mana berita tersebut juga tidak perlu lagi dibimbangkan karena saking pasti terjadinya hari kebangkitan. Walakinnal mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Akan tetapi orang-orang yang mendustai perjumpaan kepada Tuhan mereka, la yu'minun, tidak beriman akan hal itu. Walau ja'atuhum kulla ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walaupun telah datang setiap ayat yang menjelaskan tentang itu, mereka tidak akan beriman sampai kapan? Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat atau menemui azab yang amat pedih. Walihada qala, atas dasar ini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui atas tindakan ataupun perbuatan mereka, yaitu berupa mengolok-olok kabar yang besar, yaitu sebuah hari kebangkitan, dengan banyak pertanyaan, yang pertanyaan itu diniatkan untuk mendustakan, meremehkan, mengolok-olok apa yang sudah pasti dan akan terjadi nanti. Ay saya'lamuna idza nazala bihimul adab maka bihi yukadzibun. Kelak mereka pasti akan mengetahui ketika turun azab bagi mereka yang dahulu mereka dustakan, sampai mereka itu didorong ke dalam neraka dengan sekuat-kuatnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tur ayat 13. Yuda'una ila nari jahannam da'a, yang mana mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
yud'una ila nari jahannam da'a wa yuqalu lahum, dan kemudian dikatakan lagi kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah neraka yang kalian dahulu dustakan. Dalam tafsir An-Nafahat Al-Makiyah, Syekh Muhammad bin As-Shalih Asy-Syawi menyebutkan bahwasanya Allah memulai di awal-awal surat ini dengan bantahan atas kaum musyrik di mana mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka orang-orang kafir ingkar ketika datang kepada mereka utusan Allah, Rasulullah yang membawa Al-Quran. Disebutkan bahwasanya mereka kaum musyrikin meragukan dan terkejut dengan kabar tentang hari kebangkitan. Maka jadilah mereka semua saling bertanya-tanya antara satu sama lain. Di antara mereka berkenaan dengan urusan yang besar ini dan kabar yang sangat penting ini yang mereka dapat dari Allah melalui utusannya. Bahkan di Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi menyebutkan di ayat yang lain, yaitu pada surat Al-An'am, orang-orang musyrikin ini mengatakan ketika turunnya surat An-Naba ini ayat 1 sampai 5, waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan. Bahkan di ayat yang lain, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang mendustai ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyebutkan, wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-saatu la raiba fiha qultum ma nadri mas-saa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya, kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanya menduga-duga saja dan kami tidak yakin. Bahkan di ayat yang lain juga disebutkan sifat mereka atau respon mereka terhadap berita tentang sebuah kepastian akan datangnya hari kebangkitan, disebutkan di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka berkata mereka itu adalah memberi syafaat kami di hadapan Allah. Mereka mengatakan sembahan-sembahannya itu sebagai penolong nanti di hadapan Allah. Maka Allah berfirman, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dari pertanyaan ini adalah sebuah perendahan Allah kepada mereka. Jadi apalagi yang tidak diketahui oleh Allah? Semua yang ada di langit maupun di bumi, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, itu semua pasti telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari ayat yang telah disebutkan di atas, yang pertama adalah jangan kita bertanya dengan tujuan untuk menjatuhkan, terlebih sudah tahu jawabannya. Bahkan bertanya hanya untuk mengolok-ngolok. Sangat pengangguran sekali kalau kita bertanya hanya untuk itu. Ya, lebih baiknya kalau mau nanya, kita mikir dulu lah. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu adalah hati-hati dengan gengsi yang biasa dipandang oleh orang banyak, orang yang sudah terbiasa dipandang orang, tapi ketika kebenaran datang dan menghempaskan semua
kesalahan yang sebelum ini sombongkan, maka itu harus diwaspadai. Untuk kita semua harus berhati-hati, karena sejatinya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kekuatan kita untuk mengikutinya pun juga kekuatan yang datangnya dari Allah. Maka itu mari kita selalu memohon kepadanya agar ditunjukkan kepada kebenaran dan dimudahkan diri kita untuk bergerak dan mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari surat An-Naba ayat 1-5 ini ada itu, dan ini adalah permohonan maaf ya. Bisa jadi malasnya kita dalam melaksanakan ketaatan dan peribadatan kepadanya adalah satu bentuk dusta kita kepada hari kebangkitan. Kita yang suka menganggap remeh segala nikmatnya dengan berbagai perilaku yang kurang terpuji, seperti bermalas-malasan ketika melaksanakan sholat, sehingga lebih memilih untuk menjadi masbuker, yaitu tertinggal dalam melaksanakan sholat dengan alasan yang kalau mau jujur mungkin gak darurat-darurat amat, tapi ya namanya benih-benih dusta mungkin masih terlalu banyak, masih terlalu berserakan di jiwa-jiwa kita. Ini yang sedikit, semoga memberikan manfaat bagi yang menyampaikan, khususnya umumnya bagi yang mendengarkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtibah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu pada kami dan anugerahkanlah juga kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah juga kepada kami sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.